Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Amanah dan juga rekan-rekan saya Devi Irdayanti dan juga Ripsen Ismat. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai definisi dari pasar modal. Nah, materi pertama yaitu mengenai definisi dari pasar modal. Definisi pasar modal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu mengenai pasar modal, di mana pasar modal ini adalah suatu kegiatan umum dari perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal ini merupakan suatu pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana yang kegiatannya itu berkaitan dengan jual beli dan juga kegiatannya terkait lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan di dalam jangka panjang. Nah, fungsi utama dari pasar modal ini yang paling utama ialah untuk membantu perekonomian dari suatu negara. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yaitu materi selanjutnya yaitu tentang lembaga yang terkait pasar modal. Yang pertama yaitu Biro Administrasi Efek. Lembaga penunjang pasar modal yang pertama adalah Biro Administrasi Efek, yaitu perusahaan yang berdasarkan kontrak tertentu dengan emiten menyediakan jasa-jasa seperti melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen dan pembagian hak opsi dan emisi sertifikat. Yang kedua yaitu tempat penitipan harta atau kustodian. Tempat penitipan harta atau bank kustodian yaitu bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Yang ketiga yaitu wali amanat. Wali amanat yaitu perusahaan yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh investor obligasi atau sekuritas kredit. Yang keempat yaitu penanggung lembaga penunjang pasar modal adalah yaitu perusahaan yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga emisi obligasi. Selanjutnya yaitu lembaga keliling dan LKP dan pinjaman atau LKP. Lembaga penunjang pasar modal yang kelima yaitu LKP adalah perusahaan yang memiliki tugas mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pialang. Yang keenam, lembaga penyelesaian dan penyimpanan atau LPP, yaitu perusahaan yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan semua transaksi yang sudah dicatat oleh LKP. Yang ketujuh yaitu akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan emiten, guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Selanjutnya yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi efek yang dilakukan oleh emiten. Yang kesembilan yaitu notaris. Notaris adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik tentang perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh pelaku pasar modal, terutama emiten dalam rangka go public. Yang kesepuluh yaitu penilai. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva yang dibuat berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Yang ke-11 yaitu ahli syariah pasar modal, yaitu adalah perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah. Ahli pasar modal juga ahli syariah pasar modal juga diartikan sebagai badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah. Selanjutnya yaitu materi tentang pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu pengawas. Pengawas yang bertugas untuk mengawasi seluruh aktiva yang ada di pasar modal. Pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan, jadi akan banyak melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu penyelenggara. Penyelenggara pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang menduduki jabatan tertinggi di pasar modal. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengaturnya dan dalam sebuah regulasi. Yang ketiga yaitu emiten atau perusahaan pelaku pasar modal yang juga memiliki peran penting, yaitu emiten. Emiten sudah terdaftar di OJK, wajib
menerbitkan efek yang mendapatkan suntikan modal dari masyarakat. Yang keempat yaitu investor. Investor adalah penyuntik modal kepada emiten dengan cara membeli efek atau saham yang diterbitkan oleh emiten. Besar kecilnya suntikan modal tergantung dari kemampuan finansial investor tersebut. Yang kelima, pialang. Pialang disebut juga dengan broker. Adalah perantara dalam aktivitas jual beli efek. Pialang ini biasanya berbentuk perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Seorang pialang wajib memiliki sertifikat CFA dan wajib lulus dalam ujian WPPE. Yang keenam yaitu penjamin emisi, yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan efek yang diterbitkan oleh emiten sampai kepada pembeli melalui transaksi yang di pasar modal. Singkatnya yaitu penjamin emisi bertugas untuk menjual efek. Yang ketujuh yaitu penasihat investasi. Penasihat investasi bisa dikatakan sosok di balik layar karena tidak ikut terjun langsung dalam aktivitas perdagangan pasar modal. Hal ini tidak terlepas dari tugasnya sebagai penasihat dari transaksi jual beli efek. Yang selanjutnya yaitu manajer investasi yang dikendalikan dalam instrumen reksadana juga memiliki andil penting di pasar modal. Tugasnya tidak jauh berbeda, yaitu untuk mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat agar mampu memberikan keuntungan. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang agar transaksi di pasar modal lancar. Dan pelaku seperti kustodian, wali amanat, penanggung biro administrasi efek, lembaga penyelesaian dan penyimpanan, serta lembaga keliling dan pinjaman atau LKP. Yang ke-10 yaitu profesi penunjang pelaku pasar modal adalah pihak penunjang dari berbagai profesi yang turut berperan dalam kelancaran dan keamanan aktivitas perdagangan efek. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, masuk kita ke materi selanjutnya yaitu tentang instrumen pasar modal. Nah, instrumen pasar modal ini yang pertama yaitu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Nah, saham merupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek tergantung tujuan investasi tersebut. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi ini adalah surat perjanjian hutang antara emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor yang akan meminjamkan dananya. Selanjutnya yaitu ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah salah satu instrumen investasi yang sangat cocok digunakan oleh investor pemula karena memiliki risiko yang minim sehingga bisa menjadi pilihan untuk pengalaman investasi terbatas. Yang keempat ada ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, ETF ini adalah instrumen investasi yang menyatukan sifat dari reksadana dan saham. ETF merupakan hampir sama seperti reksadana karena pengumpulan dana dilakukan secara kolektif. Tapi instrumen ini diperjualbelikan secara real time melalui bursa seperti instrumen saham. Nah, yang selanjutnya ada derivatif. Derivatif ini adalah instrumen pasar modal turunan dari efek utama. Derivatif sendiri memiliki beberapa jenis yaitu ada opsi, right, dan warrant. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur dan persyaratan emisi. Nah, prosedur pertama dari emisi itu adalah persiapan. Yang kedua, penyampaian letter of intent. Yang ketiga, penyampaian persyaratan dan pendaftaran. Yang keempat, ada evaluasi dari Bapepam. Yang kelima, dengar pendapat terbuka. Nah, persyaratan dari emisi itu adalah yang pertama, izin registrasi dan listing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan sebelumnya. Nah, setelah melakukan registrasi di Bapepam, emiten harus di-listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Baiklah, sekianlah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami kelompok 4. Semoga materi yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.